Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Gimana kabarnya? Miss harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk hari ini pelajaran IPA, tepatnya biologi, akan membahas tentang materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada bab ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama mengenai organ-organ pernafasan, yang kedua tentang mekanisme pernafasan, dan yang ketiga mengenai gangguan pernafasan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Miss akan membahas 1 poin saja, yaitu mengenai organ-organ pernafasan. Untuk poin kedua dan ketiga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya, Nak. Baiklah. Nah, sistem pernafasan disebut juga atau dikenal juga sebagai sistem respirasi. Nah, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasannya bernafas itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Lalu apa itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh, proses bernafas ini diatur oleh satu sistem. Nah, nama sistem tersebut adalah sistem pernafasan. Lalu apa fungsinya? Nah, fungsinya ada 2. Yang pertama, memfasilitasi masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Dan yang kedua, berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, kita bisa sama-sama lihat di gambar pada slide yang sudah Miss buat, itu adalah organ-organ pernafasan. Nah, jadi organ-organ pernafasan itu dimulai dari hidung. Kemudian udara masuk, lanjut ke saluran berikutnya ada faring, kemudian ada laring, lanjut ke trakea, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu terdapat yang namanya bronkus. Ini ada bronkus, kemudian ada bronchiolus, dan terakhir adalah alveolus. Nah, itu merupakan bagian dari paru-paru. Baiklah anak-anak Miss, langsung saja kita masuk ke organ yang pertama. Nah, jadi saat kita bernafas, itu pertama kali organnya adalah hidung. Jadi udara masuk melalui hidung. Seperti itu ya. Nah, jadi hidung ini merupakan organ pernafasan pertama yang dilalui oleh udara. Nah, kemudian dia sifatnya elastis karena tersusun atas tulang rawan. Kemudian hidung ini memiliki struktur. Ada 4 struktur hidung. Yang pertama adalah reseptor bau. Nah, reseptor bau ini berfungsi untuk mengenali atau mencium berbagai jenis bau. Sehingga reseptor bau ini dikenallah sebagai indera pembau. Lanjut, yang kedua ada konka. Konka berfungsi untuk menghangatkan udara yang berasal dari luar tubuh sehingga suhunya sama dengan suhu tubuh kita. Lanjut, yang ketiga struktur hidung adalah rambut hidung. Rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel padat seperti debu. Dan yang keempat ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini akan menghasilkan lendir. Nah, lendirnya ini mengandung suatu enzim yang bernama enzim lisozim. Nah, enzim inilah yang membunuh
kuman yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Nah, jadi di hidung ini udara yang masuk itu akan dibersihkan oleh rambut-rambut hidung. Nah, jadi di hidung itu benda-benda asing seperti debu itu disaring karena di hidung terdapat rambut hidung. Lanjut. Yang kedua, setelah udara masuk ke hidung dan disaring oleh rambut-rambut hidung, selanjutnya udara lanjut ke saluran yang bernama faring. Nah, faring itu merupakan suatu saluran yang berada di antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, di sini Miss mau mengingatkan bahwasannya saat kita bernafas itu yang bekerja adalah organ tenggorokan. Ya, pada sistem pencernaan organnya itu adalah kerongkongan. Nah, jadi jangan sampai salah ya antara tenggorokan dan kerongkongan. Lanjut. Setelah udara masuk ke faring, lanjut udara masuk ke saluran berikutnya atau organ yang berikutnya, yaitu laring. Laring merupakan saluran pernafasan yang berfungsi untuk meneruskan udara yang berasal dari faring menuju saluran pernafasan berikutnya. Nah, jadi setelah laring ini, saluran pernafasan berikutnya itu adalah trakea. Laring ini berfungsi sebagai penghasil suara karena di laring itu terdapat pita suara. Nah, di pita suara ini ketika ada udara yang masuk ke dalam pita suara ini, maka kita dapat berbicara. Selain itu, di laring juga terdapat satu katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, katup tersebut dapat membuka dan menutup. Nah, pada katup epiglotis ini itu dapat terjadi proses yang namanya tersedak. Nah, kenapa bisa tersedak? Karena katupnya itu membuka atau terbuka pada saat kita makan lalu berbicara. Jadi sebenarnya kalau kita lagi makan itu kita tidak boleh berbicara. Kenapa? Karena makanan yang seharusnya masuk ke kerongkongan itu sebagian akan masuk ke tenggorokan. Nah, itulah yang mengakibatkan kita menjadi tersedak. Lanjut, tadi setelah udara masuk ke laring, kemudian udara lanjut ke saluran berikutnya atau organ berikutnya yang bernama trakea. Trakea ini nama lainnya batang tenggorokan. Nah, organ pernafasan berupa saluran memanjang yang terletak di sebagian leher sampai sebagian rongga dada. Nah, namanya aja sudah batang tenggorokan, berarti dia memanjang ya, Nak. Nah, panjangnya itu kurang lebih 10 sampai 12 cm dengan diameter 2 cm dan bersifat fleksibel. Nah, di organ trakea ini terdapat beberapa lapisan. Ada lapisan mukosa, kemudian ada lapisan submukosa, kemudian ada tulang rawan. Nah, tulang rawannya itu berbentuk cincin. Dan yang keempat adalah
adventisia. Nah, Miss kasih penjelasannya. Yang pertama mengenai mukosa. Mukosa ini terletak di bagian paling dalam. Kemudian kalau dia submukosa itu tersusun oleh jaringan ikat. Kemudian di lapisan submukosa ini terdapat yang namanya kelenjar serumukus. Serumukus itu adalah kelenjar yang menghasilkan lendir. Kemudian nih tulang rawan. Nah, di organ trakea tulang rawannya berbentuk cincin dan terdapat di ujung tulang rawannya terdapat otot polos. Nah, karena adanya otot polos, makanya trakea ini bersifat fleksibel. Kemudian ada jaringan yang terakhir itu lapisan adventisia. Nah, lapisan adventisia ini tersusun atas jaringan ikat dan merupakan lapisan terluar. Jadi di trakea lapisan terluarnya itu adalah adventisia dan lapisan yang terdalamnya itu adalah mukosa. Kita lanjut. Nah, udara yang sudah sampai di trakea selanjutnya akan masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan. Nah, berdiameter 0,2 sampai 1 cm. Strukturnya sama dengan trakea, hanya saja bedanya di tulang rawan. Kalau pada trakea, tulang rawannya itu berbentuk cincin, tapi kalau di bronkus, tulang rawannya itu tidak beraturan. Nah, bronkus ini memiliki fungsi, ada 3 fungsinya. Yang pertama untuk menyaring udara pernafasan, yang kedua untuk melembabkan udara pernafasan, dan yang ketiga adalah saluran jalannya udara pernafasan, di mana fungsi dari bronkus ini sama dengan fungsi trakea. Seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian dari bronkus lanjut udara itu memasuki organ yang selanjutnya, yaitu organ bronkiolus atau cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus ini lebih kecil lagi karena dia udah cabang. Ya kan? Itu berupa saluran yang tersusun atas jaringan otot polos. Diameternya 0,05 sampai 0,2 cm. Nah, jadi diameter dari bronkiolus ini lebih kecil daripada bronkus karena kan bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Kemudian bronkiolus ini memiliki fungsi yang pertama merupakan saluran jalannya udara pernafasan. Kemudian bronkiolus ini juga penghubung antara bronkus dan alveolus. Dan yang terakhir untuk di organ pernafasan yang mau kita bahas adalah alveolus. Nah, di alveolus atau disebut juga sebagai kantong udara. Nah, kalian pernah melihat anggur? Tahu anggur? Nah, bentuk alveolus itu seperti anggur. Dia bulat, banyak bulat-bulatannya. Nah, seperti yang Miss katakan bahwasanya alveolus itu berbentuk seperti buah anggur. Nah, ketika hanya satu bulatannya saja itu dikatakan sebagai alveoli.
Tetapi kalau dia alveolus itu terdiri dari banyaknya alveoli. Nah, jadi banyaknya alveoli itu akan membentuk yang namanya alveolus. Seperti itu ya, Nak. Nah, struktur alveolus itu berbentuk kantong. Kemudian dinding penyusunnya tipis dan lembab serta dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Nah, jadi dia berbentuk kantong itu untuk tempat penampungan sementara udara yang berasal dari bronkiolus. Jadi udara yang dari bronkiolus itu akan ditampung sementara. Kemudian dindingnya berbentuk dinding penyusunnya tipis. Nah, dinding penyusunnya tipis itu sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian kalau dindingnya yang lembab itu untuk mempermudah penempelan gas di dinding alveolus sehingga difusi ketika dindingnya lembab itu terjadi secara cepat. Nah, selanjutnya dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Nah, di pembuluh kapiler ini terjadilah pertukaran gas. Jadi di pembuluh kapiler ini tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, fungsi dari alveolus sendiri yang pertama tempat untuk penampungan sementara udara yang berasal dari bronkiolus. Kemudian sebagai tempat terjadinya respirasi eksternal. Seperti itu ya, Nak. Nah, dan terakhir alveolus ini merupakan suatu bagian dari paru-paru, di mana Miss tadi tunjukkan pada gambar di awal, baik paru-paru itu terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya, sekian penjelasan dari Miss. Semoga dapat dipahami, dan jika ada yang ingin dipertanyakan, Miss persilahkan. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.